Pemirsa, pembelajaran tatap muka di setiap sekolah mulai diberlakukan di sejumlah daerah. Standar protokol kesehatan pun diperketat untuk menjamin proses tidak ada yang terpapar virus corona. Satu persatu anak-anak ini mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah. Usai cuci tangan, para murid SD Negeri 1 Banda Aceh ini dikumpulkan di lapangan dan diberikan imbauan penggunaan masker selama di dalam kelas. Melalui program Gerakan Masker Sekolah atau GEMAS, pemerintah Banda Aceh telah mendistribusikan sebanyak 71.530 unit masker untuk 199 sekolah. Di hari pertama belajar tatap muka, para guru hanya memberikan pengetahuan agar membiasakan diri menerapkan protokol kesehatan ketika belajar tatap muka. Selain mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, sistem waktu belajar pun diatur agar sirkulasi udara tetap berjalan. Kita satu kelas 32 orang, kemudian dibagi atas 2 sesi. Itu sistemnya. Membagi atas 2 sesi, yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 16 itu masuknya jam 8 sampai dengan jam setengah 11. Kemudian jam 11 masuk pada sesi kedua, nomor urut 17 sampai dengan 32. Itu setiap kelas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sejumlah sekolah sudah menerapkan tatap muka meski pemerintah menganjurkan tatap muka baru akan dibuka awal Januari 2021 mendatang. Pembelajaran tatap muka di SMKN 2 Bogor diberlakukan untuk berbagai mata pelajaran praktikum seperti praktek mesin, bubut, otomotif, dan praktikum komputer jaringan. Siswa pun antusias dengan pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka. Belajar sendiri lewat modul yang disediakan, tetapi guru tidak menjelaskan. Jadi kita dituntut untuk belajar sendiri. Lebih enak mana? Langsung seperti ini atau lebih enak sih langsung seperti ini, Pak. Guna mengantisipasi paparan COVID-19, sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada siswa dan guru. Para siswa dan guru yang masuk wajib mematuhi protokol 3M dan langsung menjalani pemeriksaan suhu serta mencuci tangan sebagai bagian protokol 3M saat masuk sekolah. Selain itu, jarak antar siswa di dalam kelas dibatasi masing-masing minimal 1,5 meter. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menunda sekolah tatap muka siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP yang seharusnya sudah dimulai awal Desember ini. Ya, pasalnya saat tes swab siswa sebelum tatap muka dimulai ditemukan hampir 40 siswa terpapar virus corona. Puluhan siswa terpapar virus corona diketahui setelah keluar hasil tes swab terhadap ribuan siswa. Data ini membuat pemerintah Kota Surabaya akan mengevaluasi kebijakan sekolah tatap muka. Saat ini Pemkot sedang melacak pihak lain yang kontak erat dengan siswa terpapar corona seperti keluarga dan teman dekat. Jika sekolah tatap muka kelas 9 benar-benar digelar awal Desember ini di Surabaya, terdapat hampir 4.000 siswa kelas 9 yang akan menjalaninya. Sudah keluar hasilnya sekitar 36 siswa dari 3.627 tersebut, ya sekitar 1% yang dinyatakan positif COVID. Ya, Pemkot Surabaya, Jawa Timur menunda sekolah tatap muka pasca puluhan siswa diketahui terpapar COVID-19 setelah keluar hasil tes swab. Kita akan berbincang dengan Dr. Muhammad Fajri mengenai pencegahan penyebaran virus corona saat sekolah tatap muka. Selamat siang, Dr. Fajri. Ya, siang. Baik, dokter, bagaimana menentukan waktu yang tepat terhadap sekolah itu bisa membuka pembelajaran tatap muka atau sebaiknya menunda? Jadi pertama-tama kita tahulah diskursus ini memang menuai pro kontra ya. Pronya itu memang tidak semua siswa memiliki akses internet atau gadget untuk pembelajaran online dan aktivitas juga tidak sebaik tatap muka. Namun sekolah tatap muka juga harus perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah betul protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan oleh semua pihak di dalam sekolah tersebut. Semuanya, baik gurunya, muridnya, kemudian elemen-elemen seperti mungkin ada cleaning service misalnya, atau karyawan yang lain, atau pedagang-pedagang yang lain di sekitar sekolah gitu. Artinya,
Kapan sekolah bisa dibuka? Ketika semua elemen ini paham dan disiplin, gitu. Karena kita tahu bahwa anak itu merupakan salah satu mediator perantara penyebar COVID yang efektif. Dan kasus di Surabaya ini tidak hanya baru sekarang ya. Sebelumnya itu sudah banyak kasus penyebaran di sekolah, di Tegal, di Jawa Tengah, di Kalimantan, itu juga banyak begitu. Di pesantren juga banyak. Artinya betul-betul butuh evaluasi yang sangat ketat jika memang sekolah ingin dibuka gitu. Baik, Dok, kalau kita ambil contoh di Jepara, uji coba sekolah tatap muka justru menimbulkan klaster baru. Kita tahu pasti pada saat uji coba, pastinya protokol kesehatan ketat diterapkan. Artinya apa yang salah? Apa yang masih kurang sebenarnya? Karena memang data berkata bahwa penularan COVID ini, ada yang bilang 60%, ada yang bilang 60%, ada yang bilang 50%, penularan karena persen atau orang ini tidak bergejala menularkan. Sekarang ini susah sekali gitu, susah sekali. Anak-anak kan memang relatif lebih ringan dibandingkan orang dewasa ya gejala yang ditimbulkan untuk COVID ini. Sehingga ini kan menjadi susah gitu. Lalu sebelum berangkat sekolah kita lakukan pengetesan suhu misalnya. Tidak semuanya demam gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang COVID-19 ini luput ya dari perhatian kita. Gejalanya gejalanya sangat beragam, banyak yang tidak bergejala turut menularkan. Kemudian anak-anak ini juga kan bagian dari keluarga. Memang mereka tidak berangkat ke sekolah, tapi ketika ada liburan ikut pergi berlibur misalnya. Atau dapat dari orang tua kan juga bisa gitu. Nah ketika anak ini, orang tuanya ke kantor, anak ini tertular. Nah anak ini akan menularkan di sekolah. Ini terjadi dimanapun. Sehingga di beberapa negara yang telah membuka gitu ya sekolahnya untuk tatap muka, itu kan terjadi outbreak kembali di sekolah. Artinya, lagi-lagi butuh protokolnya. Kan susah ya mengatur anak-anak, dewasa saja susah diatur, apalagi anak-anak yang kita tahu lah berapa sulit mengatur anak-anak supaya disiplin gitu. Baik, jadi bagaimana saran dari dunia medis terhadap dunia pendidikan jika akan menerapkan kebijakan sekolah tatap muka? Apakah protokol 3M ini dirasa kurang cukup? Menurut saya kurang kalau hanya 3M saja. 3M itu penting nomor satu. Selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa anak yang masuk ke sekolah ini tidak membawa kuman. Dan tidak hanya anak, seluruh orang yang ada di sekolah. Itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memastikan bahwa semuanya ini berjalan nih, semua orang nih. Gurunya juga, semua petugas yang ada di sekolah ya. Jadi TU-nya dan lain-lain yang saya bilang, itu harus semua bersih gitu atau tidak ada kuman yang ada di situ. Yang ketiga, bahwa sekolahnya harus betul-betul siap, misalnya ventilasinya diperbaiki, kemudian keran cuci tangan diperbanyak, kemudian anak-anak jangan sampai ada berkerumun. Bisa nggak memastikan bahwa anak itu tidak berkerumun misalnya, atau gurunya nggak ngobrol di ruang guru, ngobrol makan bareng dan lain-lain misalnya begitu. Anak-anak juga begitu, bagaimana nanti pola makannya, istirahatnya gitu. Jadi memaksimalkan protokol itu tidak hanya cuma 3M saja, tapi banyak gitu. Oke. Gitu sih menurut saya. Kalau nanti sekolah tatap muka ini sudah dilaksanakan, Dok, untuk misalnya rapid test ataupun swab test ini perlu dilakukan secara rutin berapa lama sekali kira-kira? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya idealnya, ya minimal 10 hari, setiap 2 minggu di swab. Jika memang anggaran atau sarananya itu memadai, setiap 2 minggu lah di swab, karena kan inkubasinya atau masanya sekitar 10 sampai 2 minggu nih. Anak ini, manusia itu kan terkena COVID-19 gitu. Jadi ya sekitar 2 minggu di swab ulang, lalu di-track lagi seperti apa. Dan ketika ada gejala, jangan sampai masuk ke sekolah. Kayak dulu ya ada cacar atau sakit mata, itu kan anak kan dilarang untuk masuk ke sekolah. Berarti stigmatisasi harus juga dihapuskan jika memang sekolah akan dibuka gitu. Karena kan banyak orang takut ya. Apalagi anak-anak ya, level bullying di anak kan cukup tinggi nih. Jadi jangan sampai ada stigmatisasi di anak sehingga orang jadi takut untuk menyebutkan bahwa dia lagi sakit gitu, dia lagi demam, tapi dia nggak mau ngomong sama orang. Begitupun juga gurunya dan semua orang pokoknya di sekolah gitu. Karena angka masih meningkat, jangan sampai sekolah ini berkontribusi terhadap peningkatan angka COVID-19 yang belum turun. Kan malah semakin meningkat kan akhir-akhir ini. Baik. Lantas dokter, berapa durasi yang efektif untuk belajar tatap muka, efektif dari sisi kesehatan tapi juga dari sisi pembelajaran? Jadi sebenarnya ada salah satu penelitian yang bilang setiap 2-3 jam misalnya. Itu berarti gini, jadi kalau mau ditanya durasinya, lebih sering break misalnya setiap jam, ada break 10 menit keluar dulu supaya ventilasinya baik misalnya begitu. Tapi jika memang itu susah,
harus ada treatment lain atau upaya lain. Karena untuk kan ini kajiannya harus ada kajian pendidikan juga ya, bagaimana konsentrasi anak itu harus efektif dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas semakin sering dibuat break atau istirahat itu akan semakin bagus karena udaranya kan harus diperbaiki lagi dan jadi setiap 2-3 jam oke sih. Setiap 2-3 jam ya harus diberikan istirahat lebih banyak. Kalau saran Anda untuk orang tua, Dok, yang anaknya akan mengikuti uji coba ataupun nantinya sekolah tatap muka? Jadi orang tua harus ikut kerjasama. Orang tuanya jangan jalan-jalan. Kalau misalnya pergi ke kantor atau pergi ke manapun bekerja, juga harus tetap antisipasi terhadap anak di rumah. Karena banyak juga orang tua, anak ini kebanyakan kan dapatnya dari orang tua. Antara diajak jalan-jalan ke mall atau ke tempat liburan, atau orang tuanya memang membawa kuman ke dalam rumah, sehingga menjadi kluster keluarga. Dan bisa menjadi kluster sekolah gitu kan. Kemudian anak-anak, orang tua juga lihat nih, apakah anak ini memiliki penyakit bawaan. Karena kita harus tahu bahwa anak itu memang secara umum, resiko untuk menderita penyakit yang berat akibat COVID itu relatif lebih rendah dibandingkan dewasa. Kecuali anak-anak di bawah 1 tahun atau memiliki penyakit bawaan. Seperti penyakit jantung, gangguan metabolisme, gangguan kongenital atau gangguan bawaan lahir, kemudian ada gangguan neurologi, gangguan paru, dan lain-lain. Itu memang resiko untuk menderita COVID yang parah itu lebih tinggi. Artinya orang tua harus pinter-pinter nih menjaga kondisi anak dan harus paham anaknya bagaimana dan apakah bisa mengikuti protokol itu dengan baik di sekolah. Kalau sekiranya susah, sangat aktif gitu ya berinteraksi dengan orang gitu di sekolah, lebih baik ya tidak dulu gitu. Baik, saya akan kembali membahas seputar pembelajaran di sekolah, Dok. Tadi Anda membahas soal ventilasi udara. Anda menyarankan kelas tersebut tidak menggunakan AC atau menggunakan, Dok? Saya tidak menyarankan memakai AC karena sudah ada studi simulasinya bahwa guru itu misalnya gini, guru itu kan berbicaranya kan banyak. Walaupun semua orang di sekolah itu pakai masker, tapi ketika itu ruangannya tertutup, ketika si guru nih misalnya orang yang paling banyak berbicara di sekolah, itu dan dia membawa kuman misalnya, itu kan resiko penularannya tinggi. Begitupun yang lain, anak-anak bisa menularkan juga. Artinya ventilasi juga hal yang sangat krusial dan penting untuk dikelola dengan baik di sekolah. Jadi kalau pakai AC apa enggak, saran saya tidak memakai AC gitu. Kalau kipas angin mungkin takutnya karena gerah itu akan mengganggu konsentrasi dari siswa? Apapun itu, ventilasinya dibuka. Dan ventilasinya 2 arah, Mbak, yang penting. Jadi kalau misalnya 1 arah, itu susah ya, udara akan masuk. Karena kan udara itu, angin itu kan mengalir karena tekanan udara yang berbeda gitu. Jadi ventilasi, entah itu ventilasinya pakai exhaust fan mekanik misalnya, atau ventilasi alami, yang jelas harus ada udara yang baik di sekolah. Gitu sih, Mbak. Baik, Dok. Penegasan lagi, Dok, mungkin apa saja yang harus disiapkan mungkin dari segi peralatan yang harus ditambah oleh pihak sekolah yang akan mengadakan uji coba sekolah tatap muka? Oke, nomor 1, ventilasi harus dibuka. Yang kedua, keran harus diperbanyak. Setiap orang dididik sekarang nih, benar-benar anak atau siapapun, karyawan siapapun yang ada di sekolah, benar-benar bisa dan rajin cuci tangan. Kemudian yang ketiga, peralatan, jangan hindari pemakaian peralatan bersama ketika di sekolah. Jadi misalnya apapun itu deh, jadi masing-masing tuh harus bawa gitu. Yang keempat bahwa ada disinfektan secara rutin ya. Disinfektan itu kan gampang ya, dengan menggunakan pemutih biasa itu bisa tuh di 1:100 dengan perbandingan 1:100 itu bisa. Jadi secara berkala, misalnya setiap 2-3 jam itu dibersihkan. Permukaan-permukaan yang sering dipegang, gagang pintu dan lain-lain gitu. Baik, jadi seluruh elemen harus siap, tidak hanya pihak sekolah, orang tua juga harus memperhatikan kondisi siswanya. Baik, terima kasih Dr. Fajri sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, puluhan anak di tempat pengungsian antusias menjalani ujian di barang pengungsian Desa Deyangan, Jawa Tengah. Pihak desa menyiapkan sejumlah fasilitas demi berjalannya ujian secara lancar. Semangat menimba ilmu dan meraih prestasi tidak susut walaupun di tengah bencana Merapi erupsi. Sejumlah anak-anak di pengungsian laksanakan ujian di barak pengungsian Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan. Mereka antusias saat mengisi satu demi satu jawaban dari soal-soal yang ada dalam lembar soal penilaian ujian akhir semester 1 sekolah dasar. Salah satunya siswa kelas 6 SD ini. Mas Nam, kamu ini sedang ngerjain apa ini? Ngerjain tema. Ujian tema. Sulit nggak, Rel? Enggak ya. Tadi dibantu sama siapa ini? Mas ya. Kamu ngerjain ini enak di sekolahan, di rumah atau di pengungsian sini? Sama aja.
sama aja ya. Guna mendukung pelaksanaan ujian para siswa di tempat pengungsian, pihak desa pun menyiapkan sejumlah fasilitas. Ya, kita sediakan sarananya, ya sarananya untuk wifi-nya kita sediakan, terus pendampingnya kita kebetulan sudah ada, kita sediakan itu untuk memenuhi kewajiban untuk ujian sekolah ya, itu ujian sekolah itu. Terus ruangannya juga disediakan ya Pak? Ya, ruangannya disediakan, ada 2 tempat yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk sarana dan prasarana untuk anak-anak sekolah itu. Terdapat 119 pengungsi di lokasi barak pengungsian Desa Giyangan, diantaranya ada 21 anak yang masih bersekolah. Meski demikian, anak-anak berharap Merapi kembali normal dan mereka dapat pulang ke rumah masing-masing. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Kekhawatiran pengungsi akan hewan ternaknya saat mengungsi kini berkurang. Pasalnya pemerintah setempat menyiapkan tempat pengungsian untuk ternak pengungsi Merapi. Hewan ternak selalu menjadi kendala bagi para warga lereng Merapi untuk mengungsi. Namun, guna memastikan ternak milik pengungsi siaga Merapi aman, pemerintah menyiapkan lokasi pengungsian ternak di Magelang, Jawa Tengah. Kita untuk menyediakan alokasi ternak kita sediakan kurang lebih ya itu ada 4 hektaran. Itu tanah itu memang belum dipakai untuk bangunan, untuk persiapan nanti kalau memang hewan-hewan dari sana terutama sapi, karena sapi di Gerincing itu 954. Kambingnya 139 itu nanti dialokasikan di daerah Cangkol. Diharapkan dengan adanya lokasi penampungan ternak milik para warga lereng Gunung Merapi, para pengungsi lebih tenang. Pasalnya mereka dapat mengungsikan ternak mereka dengan aman. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengungsi Gunung Semeru dari 2 desa sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pulangnya warga berdasarkan pemantauan bahwa Gunung Semeru sudah aman sejak 3 hari terakhir. Pos pemantauan Gunung Sawur terlihat sepi dan kosong. Hanya terlihat petugas pos Sawur serta aparat Polsek Candipuro di pos pemantauan Gunung Sawur Candipuro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Setelah 3 hari, petugas menilai Semeru aman dari ancaman bahaya susulan guguran awan panas. Para pengungsi yang merupakan masyarakat sekitar mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Kembali tadi jam 04.30 sudah balik ke rumah masing-masing. Jadi mereka kembali sini setiap jam berapa, Pak? Biasanya jam 18.00 atau sesudah sholat maghrib. Berarti setelah subuh? Setelah subuh atau sebelum subuh sudah pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya, sebanyak 20 kepala keluarga mengungsi di pos Sawur. Kondisi Gunung Semeru sendiri terpantau tertutup kabut. Sementara data sismik Semeru terpantau terjadi guguran awan panas lagi pada pukul 6 pagi dan status gunung masih waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Dunartono, iNews melaporkan. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus suap ekspor benur. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.